Jauh pada beberapa abad silam, dunia pernah diisi oleh sosok yang mengaku Tuhan. Ia seorang raja yang jahat dan kejam. Kesombongannya melebihi jagat raya, namun kekuatannya bagai butiran debu. Tak ada apa-apanya, hingga Allah Tuhan yang menciptakan semesta ini menasehati karena kasih sayangnya kepada makhluk sombong tersebut. Allah mengutus seorang nabi yang terkenal paling kuat pada masanya bernama Musa alaihissalam. Musa diutus kepada seorang raja atau Fir'aun yang semasa kecilnya Musa menghabiskan dunianya di dalam istana Fir'aun. Ketika dewasa, ternyata ialah yang terpilih untuk menegur dan menyadarkan sang Fir'aun agar sadar dari bahwa Fir'aun bukan Tuhan, dia hanyalah manusia biasa. Bukannya sadar, Fir'aun tersinggung habis-habisan. Ia gunakan seluruh harta dan jabatannya untuk menangkap Musa alaihissalam dengan niat ingin membunuhnya. Terjadilah adegan kejar-kejaran antara Musa alaihissalam beserta Fir'aun dan bala tentaranya yang tangguh. Selama menghadapi Fir'aun, Musa pernah mengalami ketakutan dalam jiwanya sebanyak 3 kali. Jantungnya berdegup cepat, hatinya bergetar hebat. Pertama adalah ketika dia memasuki ruang sidang Fir'aun. Allah berfirman yang artinya, "Ya Tuhan kami, sungguh kami khawatir dia akan segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas." Quran Surat At-Taha ayat 45. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dalam firman-Nya yang artinya, "Janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya aku bersama kamu berdua, aku mendengar dan melihat." Quran Surat At-Taha ayat 46. Itulah firman Allah yang menguatkan Nabi Musa alaihissalam dan saudaranya yang berhasil mengusir ketakutan keduanya. Sungguh seorang mukmin haruslah menanamkan mindset positif dalam benaknya bahwa jangan takut, ada Allah yang akan menjaga. Allah Maha melihat dan mendengar, tak akan membiarkan hambanya seorang diri. Ketakutan kedua adalah saat Musa alaihissalam menghadapi ahli-ahli sihir milik Fir'aun. Musa alaihissalam merasa takjub sekaligus gemetaran saat melihat pertunjukan para ahli sihir itu. Ia khawatir jangan sampai dicelakakan atau terjadi sesuatu yang tidak dari ular-ular atau hewan ahli sihir tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dia Musa berkata, "Silahkan kamu melemparkan." Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang olehnya Musa seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Quran Surat Toha ayat 66 sampai 67. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menguatkannya dalam firman-Nya yang artinya, "Jangan takut, sungguh engkaulah yang unggul menang." Quran Surat Toha ayat 68. Kemudian Musa alaihissalam melemparkan tongkat yang ada di tangannya. Seketika tongkat itu berubah menjadi ular besar yang menelan seluruh tongkat-tongkat ahli sihir milik Fir'aun. Sontak para pesihir itu takjub dan merunduk sujud. Mereka sangat yakin bahwa itu bukan sebuah sihir tetapi mukjizat. "Kami percaya pada Tuhannya Musa dan Harun," tutur mereka mantap. Hal ini tentu saja membuat Fir'aun murka. Yang ketiga adalah sebuah adegan penuh dramatis sekaligus deg-degan antara Musa alaihissalam dan pengikutnya yang berjumlah sedikit sedang dikejar oleh penguasa besar Fir'aun beserta bala tentaranya yang berjumlah puluhan kali lipat dari pengikut Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Musa alaihissalam dan pengikutnya Bani Israel untuk meninggalkan kota pada malam hari agar tidak terlihat oleh Fir'aun dan penduduknya, sebab jika terlihat mereka akan segera ditawan. Ketika Musa alaihissalam dan pengikutnya menyusun strategi untuk berhijrah, di lain pihak ternyata Fir'aun juga telah menyusun tipu daya
yang lebih hebat. Ia mengumpulkan seluruh rakyat dan penduduk kota untuk menjadi bala tentaranya dalam menghabisi Musa alaihissalam. Menjelang matahari terbit, terlihat dan tersusullah Musa alaihissalam dan pengikutnya di suatu tempat. Allah berfirman yang artinya, lalu Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusul pada waktu matahari terbit. Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, kita benar-benar akan tersusul. Quran Surat Asy-Syura ayat 60-61. Musa alaihissalam menenangkan hati kaumnya, meski dia sendiri ketar-ketir dan hanya bisa memohon pada Allah. Kekejaman Fir'aun dengan sekota bala tentaranya tergambar jelas di depan mata. Mereka semakin mendekat, sedangkan Musa dan pengikutnya telah mentok di sebuah tepi lautan yang besar. Nabi Musa dilema, jika ia diam mereka akan segera ditangkap Fir'aun lalu disiksa habis-habisan. Jika mereka kabur, bagaimana mungkin? Karena di belakang telah dikuasai Fir'aun dan prajuritnya hingga tak ada celah untuk lari. Sementara laut luas dan berombak terhampar di depan mata. Jika mereka ke depan, tentu mereka akan tenggelam dan akhirnya mati karena laut itu tampak dalam. Ombaknya kuat dan kencang, lalu tak berujung. Ya Rabbi, harus kemana ya Rabb? Allah berfirman yang artinya, lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Quran Surat Asy-Syura ayat 26 ayat 63. Allah memberi sebuah ilham tatkala Musa alaihissalam menumbukkan tongkatnya di atas tanah, sekelebat keajaiban pun datang. Allah belahkan laut di hadapan, ibarat dua gunung yang besar dan tinggi sedang memberi jalan. Kemudian berlarilah Musa alaihissalam dan pengikutnya yang beriman itu dengan kencang, karena semakin dekat dari kejaran Fir'aun. Begitu tiba di ujung lautan, laut yang dalam tadi tiba-tiba berubah ke posisi semula. Tak ada lagi jalan yang terbelah. Semua air yang membuka jalan langsung menutup hingga menelan dan menenggelamkan Fir'aun beserta seluruh bala tentaranya yang turut mengejar. Masya Allah, maka nikmat Allah yang mana lagikah yang harus engkau dustakan? Begitu banyak keajaiban-keajaiban yang Allah titipkan, maka jangan takut, wahai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya hidupmu akan aman bersama Allah yang maha menakjubkan.